dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Membuat buta tuli. Kalau cinta ke makhluk, cinta ke benda bisa membuat buta tuli kepada kebenaran. Kalau sudah cintanya melampaui kadar yang diperbolehkan untuk makhluk. Nomor selanjutnya. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man wa aswa'u halan minka. Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan atau dosa, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan. Oleh karena persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak atau imannya daripadamu. Ya, kalau kita berteman dengan yang maaf ya akhlaknya kurang baik, kita berbuat dosa juga bisa didukung. Atau ginilah, kita berkumpul dengan yang selalu tidak sholat. Kita sholat 2 rakaat aja atau sholat hanya 2 kali dari 5 sudah dianggap soleh. Padahal ini kan sebuah kemungkaran. Jadi kalau kita dengan standar akhlaknya belum baik, kita baik dikit saja sudah dianggap sangat baik. Makanya cari kawan yang standarnya lebih tinggi dari kita, sehingga kita terkatrol terus. Bukan tidak boleh bergaul dengan yang kurang baik akhlaknya, malah harus jadi ladang dakwah. Tapi kalau sudah menjadi sahabat karib, nah kita akan terwarnai. Ingat dulu zaman diuji popularitas, terlalu banyak gaul dengan pejabat. Sehingga gayanya juga jadi gaya-gaya pejabat, termasuk tim sekretaris dulu. Sekpim namanya ya. Jadi seperti pas Pampers. Apa? Iya kan? Pasukan pengawal presiden kan? Pas Pampers ya kan? Disingkat pengawal presiden. Berat standar yang salah bagi seorang yang berada di lingkungan pesantren. Harusnya seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Masih ingat 7 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar? 1, cintai orang miskin dan bergaul dekat dengan orang miskin. 2, melihat ke bawah kepada orang-orang, jangan melihat ke atas. 3, silaturahim walaupun terhadap orang yang kasar kepadamu. 4, katakan kebenaran walaupun pahit. Salah. 4, ucapkan la haula wala quwata illa billah. 5, katakan kebenaran walaupun pahit. 6, jangan takut kata-kata orang yang mencela di dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah. 7, jangan meminta-minta apapun kepada manusia. Minta ke Allah saja. Tahu bagaimana cara menghafalkannya? Mau hafal tidak? Dalam tempo 5 menit sudah hafal semua. Mau? Dan susah lupa. Mau tidak diajari ini? Agak sedikit nih ya. Makanya bergaulnya dengan yang tahu ilmu jembatan keledai namanya. Jadi kalau ngedengar 1 yang kebayang sapu. 2 yang kebayang kuda. 1 sapu, 2 kuda. 3 yang kebayang segitiga.
4 yang kebayang ketupat, 5 yang kebayang delima, 6 yang kebayang orang senam, 7 juju yang kebayang baju. 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi caranya gini. Menurut Rasulullah, 1 harus dekat dengan orang miskin dan mencintai orang miskin dan dekat dengannya. Bayangkan orang yang sedang nyapu tuh orang miskin. Sapu, oh lagi nyapu, orang miskin nyapu, kita harus cinta kepada mereka dan dekat. Yang kedua, bayangkan kuda lagi nunduk, lihat ke bawah, jangan ke atas. Nah, lihatlah kepada orang-orang tuh ke bawah, jangan lihat yang di atas. 3 apa? Segitiga. Ingat segitiga tuh nyambung, silaturahim, walaupun segitiganya kasar, ya. 4 apa? Ketupat. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ketupat kan dimakan, ucapan la. Membuat ketupat itu membutuhkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk membuat ketupat tanpa izin Allah. Benar? 5, delima itu biasanya manis, yang ini pahit. Ketika mengucapkan kebenaran, pahit, katakanlah kebenaran walaupun pahit. 6, senam. Kita mendakwahi orang yang lagi senam, kemudian mereka tidak nerima, enggak apa-apa, katakanlah kebenaran. Ulangi yang ke-6, jangan takut orang yang mencela ketika berdakwah kepada Allah. Yang ke-7, baju. Nah, jangan minta baju ke siapa-siapa, ya. 1 apa? Bukan sapunya. 1 kebayang. 2, 3 jelaskan. 3 apa? Sambungkan silaturahmi walaupun ya dia segitiganya kasar. 4 ya berbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. 5 ucapkan kebenaran walaupun pahit. 6 jangan takut celaan orang yang mencela dalam dakwah kepada Allah. 7 sudah apa? Sini berdiri, harus bergaul, ya. Coba sebutkan 7 resep makanan. 1 sapu. 1 tenang, mencintai orang miskin dan dekat dengannya. 2 kuda, melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. 3 segitiga, menyambung tali silaturahim meskipun orang bersikap kasar kepada kita. 4 ketupat, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. 5 delima, mengucapkan kebenaran walaupun pahit. 6 senam, tidak takut dicela orang dalam hal berdakwah. 7 baju, tidak meminta apapun kepada manusia. Alhamdulillah. Sudah maksudnya. Iya, Masya Allah. Tuh tidak sampai 5 menit sudah hafal, ya. Ustaz hafal? Nah, ya, jadi kita justru kalau mau cari teman yang miskin, yang fakir, karena itu akan membuat hati kita lebih lembut, lebih banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Benar? Dan orang miskin itu, kaum duafa itu doanya luar biasa. Kita ngasih 5.000 kepada orang kaya,
tidak ada apa-apanya, tapi ngasih 5.000 kepada orang yang tidak punya uang akan keluar banyak doa itu. Yang kedua, jangan lihat ke atas, kalau lihat tuh ke bawah. Punya motor, lihat yang baru, motor kita jadi jelek, benar? Pokoknya kalau kita lihat yang dikasih dunianya lebih, cenderung kita kufur nikmat. Tidak mensyukuri apa yang ada, karena sibuk aja. Jangan suka iri sama orang lain, ya. Tiap orang tuh punya kapling masing-masing. Dan jangan ingin seperti orang lain, gak perlu. Ingin jadi orang soleh saja. Tidak harus saudara seperti saya. Karena tiap orang punya garis beda-beda. Ingin jadi orang yang disukai Allah, cukup, itu sudah cukup. Jadi apa saja ya yang disukai Allah udah selamat. Saya ingin ceramah seperti Agim terus niru. Ya kan? Nurutan Agim, malah dikutuk oleh yang dengar, ya. Jangan, tidak usah ingin seperti orang lain, ingin jadi orang yang bertakwa saja sudah sangat cukup. Perlukah ingin jadi ulama? Tunggu dulu. Apa maksudnya jadi ulama? Kalau jadi ulama yang dalam pikirannya hanya diundang orang, ceramah ke sana sini, masuk TV, terkenal, dihormati orang, nggak usah pengen jadi ulama. Kalau ulama dalam pikirannya adalah sebagai aksesoris duniawi. Tapi kalau ingin jadi ulama karena dia orang yang takut kepada Allah, sehingga akhlaknya mulia, hatinya bersih, boleh. Yang ketiga apa? Sambungkan silaturahim. Kalau kita mendatangi orang yang sering ke kita tidak aneh. Tapi kita mendatangi orang yang tidak mau datang ke kita itu bagus. Mendatangi orang yang bersikap tidak baik ke kita lebih bagus. Kan ada orang yang tidak datang ke kita karena tidak mau datang. Nah, kita baik ke ngedatengin orang yang tidak mau silaturahim itu bagus. Kalau kita datang ke orang yang sering silaturahim ke kita tidak apa-apa. Itu sudah adil. Tapi kalau dia jarang ke kita, kita datang. Apalagi yang lebih hebat, dia sikapnya tidak enak ke kita dan kita tetap datang menyambungkan silaturahim. Ini lebih bagus. Gini, kita ngasih hadiah kepada orang yang suka ngasih hadiah itu tidak aneh. Kita ngasih hadiah kepada orang yang tidak pernah ngasih apa-apa, itu lebih bagus. Kita ngasih hadiah kepada orang yang pernah berbuat jelek ke kita, selain pelit, itu lebih bagus. Rasulullah SAW, beliau itu kalau punya sesuatu, kasih saja. Setumpuk emas juga, dibagikan saja begitu saja. Ini karena keyakinannya, yakin ini tumpukan emas ini milik Allah. Dan memang Allah berikan tidak akan menjadi hilang ganjarannya di sisi Allah. Yang keempat, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? Untuk ibadah saja kita tidak punya kekuatan. Nah, termasuk mencegah dari kemaksiatan kita tidak punya kekuatan tanpa pertolongan Allah. Makanya kalau kita lagi tergoda, lagi emosi, syahwat, amarah, atau lagi lemah, kita la haula wala quwata illa billah. Artinya kita enggak bisa menolak maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa juga kita melakukan taat kecuali dengan bantuan Allah. Tidak bisa juga orang bisa memberi manfaat ke kita tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Nih ya,